Mulai ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 akan membawakan materi yaitu tentang peran aplikasi AI Notion dalam meningkatkan efisiensi manajemen waktu dan tugas mahasiswa. Untuk sebelum ke materi, berikut kelompok kami ada 3 orang. Saya sendiri, Muhammad Khalifatul Syamsi, kemudian ada Sisduan Safatran, dan Audrey Ismia. Sebelum masuk ke materi, saya akan memaparkan latar belakang dari materi kami, bahwa di era digital yang terus berkembang ini, teknologi memainkan peran penting dalam mempermudah kegiatan manusia, termasuk mahasiswa. Rutinitas mahasiswa yang beragam, seperti perkuliahan, organisasi, pekerjaan paruh waktu, dan kehidupan sosial memerlukan manajemen waktu yang baik untuk menjaga keseimbangan dan produktivitas. Aplikasi seperti AI Notion ini menjadi alat yang sangat membantu dengan fitur-fitur seperti daftar tugas, jadwal, catatan, dan manajemen proyek yang memungkinkan mahasiswa mengorganisir aktivitas akademik dan pribadi secara efisien. Bagi mahasiswa yang belum menggunakan Notion, ada alternatif lain seperti Google Calendar, Trello, atau planner manual yang dapat menjadi solusi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam mengelola waktu dan tugas. Selanjutnya ada sejarah dari aplikasi AI Notion. Notion didirikan pada 2016 oleh Ivan Zhao dan timnya dari Universitas British Columbia. Dimulai dengan alat catatan sederhana untuk membantu pengguna mengorganisir ide dan informasi dengan fokus pada kemudahan penggunaan dan fleksibilitas. Notion berkembang menjadi platform produktivitas all-in-one yang memungkinkan pengguna membuat halaman yang dapat disesuaikan dengan berbagai konten, seperti teks, gambar, dan tabel. Seiring dengan popularitasnya, terutama setelah pandemi COVID-19, Notion ini mengalami pertumbuhan yang pesat, mencapai lebih dari 20 juta pengguna di tahun 2021, berkat fitur-fitur seperti kolaborasi tim dan integrasi yang dengan aplikasi lain seperti Google Drive dan Slack. Notion terus berinovasi, menawarkan solusi organisasi yang efektif bagi profesional, pelajar, maupun individu. Next slide. Berikut rumusan masalah. Yang pertama, ketidakefisienan dalam penggunaan waktu. Mahasiswa seringkali menghabiskan waktu yang cukup lama menyelesaikan tugas akademisnya. Kemudian kurangnya koordinasi dan kontrol atas jadwal harian dapat menyebabkan kehilangan momentum kerja. Yang kedua, keterlambatan dalam pengumpulan informasi. Proses mencari dan mengumpulkan informasi yang diperlukan seringkali memakan waktu yang luar biasa, sehingga eh, beresiko keterlambatan. Dan mahasiswa juga perlu menghabiskan waktu untuk mencari, membaca, dan memahami informasi yang kompleks. Selanjutnya, penjelasan tentang Notion ini. Notion merupakan platform produktivitas digital serbaguna yang mengintegrasikan berbagai fitur seperti notebook, pengelola tugas, pelacak proyek, dan banyak lainnya dalam satu aplikasi. Jika Anda sudah cukup lama mengenal Trapper Keeper yang ikonik, maka anggaplah Notion sebagai peningkatan digitalnya. Pada awal tahun 2023, Notion mengimplementasikan kecerdasan buatan AI ke dalam aplikasi webnya untuk meningkatkan fungsionalitas dan kinerja. Notion AI ini membantu pengguna menyelesaikan tugas secara otomatis. Contohnya seperti merangkum dokumen, menulis draft, memperbaiki tata bahasanya, mengoreksi ejaan, serta memberikan saran kreatif untuk brainstorming ide. Selanjutnya, next slide. Selanjutnya, Notion memfasilitasi kerja tim yang lebih terkoordinasi.
memungkinkan anggota tim untuk bekerja pada dokumen yang sama secara simultan. Fleksibilitasnya membuat aplikasi ini cocok digunakan oleh berbagai kalangan, mulai dari pelajar, profesional, hingga perusahaan besar yang memerlukan alat produktivitas untuk manajemen proyek yang kompleks. Fleksibilitasnya yang tinggi memberikan kebebasan bagi setiap pengguna untuk menyesuaikan ruang kerja mereka sesuai dengan gaya belajar pribadi, menjadikan setiap sesi belajar lebih terstruktur dan menyenangkan. Tak heran jika Notion menjadi pilihan utama bagi mereka yang ingin mengoptimalkan pengalaman akademis dan meraih kesuksesannya di dunia pendidikan. Ya, untuk selanjutnya dilanjutkan oleh rekan-rekan saya. Oke, di sini ada tujuan dari Notion itu sendiri. Yang pertama adalah meningkatkan efisiensi kerja. Dengan itu, AI memberikan tools yang efektif untuk mengorganisasikan catatan, proyek, dan database. Nah, yang kedua, tujuan AI ini adalah mendukung kolaborasi tim dengan fitur editing bersama-sama secara real time. Yang ketiga, tujuannya yaitu membantu mahasiswa mengatur jadwal kuliah, mengelola catatan, membuat to-do list tugas dengan fitur riset cepat, membuat flashcard otomatis, serta tracking progress studi. Nah, mahasiswa juga dapat lebih mudah mempersiapkan ujian dan mengorganisasi materi-materi yang penting. Next. Di sini ada target dari Notion AI itu sendiri. Yang pertama adalah targetnya itu mahasiswa yang membutuhkan tool produktivitas cerdas untuk meningkatkan kualitas pekerjaan akademis. Nah, target analisis kita juga para pengajar yang ingin meningkatkan efektivitas pengajaran dengan menggunakan teknologi AI. Nah, output dari AI itu sendiri, output yang kita harapkan, yang pertama, kemampuan untuk mengakses informasi yang dibutuhkan seperti dengan mudah dan cepat. Nah, yang kedua ini ada fitur-fitur seperti summarizing content, brainstorm ideas, write rough draft, sama fix filling and grammar. Terus juga ada translate content dan lain-lain. Masih banyak ya, guys. Nah, di sini ada fitur-fitur aplikasi Notion AI juga. Yang pertama ada pembuatan konten otomatis. Nah, Notion AI juga memungkinkan pengguna itu untuk menghasilkan teks, catatan, atau dokumen secara otomatis. Ini berakibat menghemat waktu dalam pembuatan konten. Yang kedua, fitur pengorganisasian data. Nah, kemampuan fitur ini untuk mengatur dan menyusun informasi dalam format yang mudah dibaca dan membantu pengguna memahami data yang lebih baik. Yang ketiga, fitur integrasi dengan alat lain. Nah, Notion AI ini dapat terhubung dengan aplikasi lain, misalnya seperti Google Drive dan Slack untuk membantu meningkatkan fungsionalitas dan kolaborasi. Yang keempat, ada fitur komentar dan umpan publik. Nah, fitur ini memungkinkan anggota tim memberikan umpan balik secara langsung pada dokumen yang sedang dikerjakan. Lalu dia juga mempercepat proses revisian. Nah, fitur yang kelima ada template kolaboratif. Nah, template kolaboratif ini sebagai penyedia yang memudahkan tim untuk memulai proyek bersama-sama, sehingga meminimalkan waktu yang dihabiskan untuk pengaturan jadwal. Nah, dari Nation AI ini ada dampak positifnya. Yang pertama, peningkatan efisiensi manajemen waktu. Yang kedua, ada fleksibilitas dalam perorganisasian informasi. Yang ketiga, ada kolaborasi yang lebih baik. Yang keempat, ada akses ke berbagai template. Yang kelima, ada peningkatan kreativitas. Next, ada dampak negatif. Nah, dampak negatifnya ini ada 5 juga. Yang pertama, ketergantungan pada teknologi. Yang kedua, kurangnya keterampilan berpikir kritis. Yang ketiga, masalah keamanan data itu mudah diretas. Yang keempat adalah kurva pembelajaran yang curam. Yang kelima adalah keterbatasan dalam akurasi informasi. Next akan dibacakan oleh teman saya.
Oke, selanjutnya adalah analisis kelompok kami terhadap aplikasi Notion. Jadi aplikasi Notion ini telah menjadi alat yang populer di kalangan mahasiswa dan juga profesional dalam mereka mengelola tugas waktu dan tugasnya. Dengan berbagai fitur yang disajikan oleh Notion membantu penggunanya untuk meningkatkan produktivitas. Lalu juga tingkat fleksibilitas aplikasi ini menjadi nilai tambah untuk penggunanya agar bisa menjadikan Notion sebagai aplikasi yang all-rounder. Selain fleksibilitas, salah satu fitur unggulan dari Notion adalah AI Notion, di mana AI ini memiliki fungsi yang sama dengan model AI lainnya. Namun yang menjadi keunggulannya adalah AI ini sudah ada di dalam aplikasi dan bisa langsung menganalisis catatan yang ada di dalam Notion pengguna. Selain dari nilai tambah yang disajikan, eh, Notion juga terdapat beberapa hal yang perlu menjadi perhatian pengguna. Contohnya seperti tingkat keamanan data dan juga ketergantungan teknologi yang bisa saja dialami oleh mahasiswa. Oke, pada penelitian kali ini kami membahas metode penelitiannya. Kami menggunakan penelitian dengan menyebar kuesioner kepada mahasiswa dari berbagai universitas di Indonesia, termasuk kepada pengguna Notion dan juga kepada non-pengguna dengan isi kuesioner sebagai berikut. Nah, ini pertanyaannya, apakah kalian sudah mengenal apa itu Notion? Lalu, apakah yang Anda ketahui mengenai aplikasi Notion? Jikalau belum memakai Notion, bagaimana cara Anda dalam mengatur catatan sehari-hari Anda? Lalu, jikalau belum memakai Notion, apakah berminat untuk memakai Notion? Bagi pengguna yang sudah menggunakan, Notion digunakan untuk apa saja? Lalu, yang kelima, bagi yang menggunakan, seberapa berpengaruh Notion dalam kehidupan kegiatan aktivitas Anda? Nah, dari kuesioner ini kami memiliki hasil penelitian. Jadi kuesioner yang kami sebar ini diisi oleh mahasiswa sebanyak 67 orang yang datang dari berbagai universitas di Indonesia. Hasil kuesioner ini eh, kami simpulkan menjadi beberapa poin berikut. 74,6% dari 67 mahasiswa sudah mengetahui mengetahui aplikasi Notion dan terdapat 25,4 dari 67 mahasiswa belum mengetahui aplikasi Notion. Lalu poin yang kedua adalah 76,1% dari total mahasiswa menyatakan bahwa Notion adalah aplikasi semacam catatan harian dalam bentuk digital. Lalu 34,3 dari jumlah data mahasiswa mengatur catatan sehari-harinya menggunakan buku catatan. 2,3 dari 9-nya, 23,9%-nya mengatur catatan sehari-harinya menggunakan Notion. Lalu 19,4% dari total mahasiswa mengatur catatan sehari-harinya menggunakan sticky notes. Dan sisanya 22,4% dari mahasiswa menggunakan aplikasi atau notes bawahan dari handphonenya sendiri. Lalu terdapat 61,2% dari mahasiswa yang tertarik untuk menggunakan aplikasi Notion. Tetapi ada 14,9% dari mahasiswa memilih tidak tertarik untuk menggunakan Notion. Dan 23,9%-nya mempunyai cara lain untuk mengatur catatannya, catatan hariannya. Oke, jadi kesimpulannya Notion ini terbukti efektif dalam meningkatkan produktivitas mahasiswa dengan membantu mereka mengorganisir tugas dan jadwal secara efisien melalui fitur seperti daftar tugas, kalender, pengingat, serta pengelolaan proyek atau tugas besar yang menggunakan database dan penanda untuk mengumpulkan dan menghubungkan informasi di satu tempat. Kemampuan Notion yang dapat diakses melalui perangkat seluler dan desktop memungkinkan mahasiswa untuk tetap terhubung dan terorganisir di mana saja. Selain itu, fitur kolaborasi dan berbagi memudahkan mahasiswa bekerja sama dalam kelompok studi ataupun proyek, menjadikannya alat yang fleksibel
yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan individu. Hasil penelitian melalui kuesioner tentang peran aplikasi Notion dalam perkuliahan untuk mewujudkan efisiensi manajemen waktu dan tugas mahasiswa menunjukkan pentingnya meningkatkan kesadaran mahasiswa yang belum mencoba aplikasi ini agar dapat memanfaatkannya untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas mereka. Oke, saya kembalikan ke moderator lagi. Unmute, Lip. Di unmute dulu, Lip. Alip. Ya, sekian pemaparan tentang peran aplikasi iNotion. Semoga pemaparan dari kami bermanfaat. Sampai tutup. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.